Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini aku mau menceritakan kisah horor yang ditulis oleh Kak Faiz. Cerita ini diberi judul Perumahan Wingit yang berada di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Wingit dalam bahasa Indonesia memiliki arti angker. Aku ingin berbagi kisah dengan kalian tentang pengalaman horor di rumah yang saat ini aku tinggali. Tahun 2012, saat aku masih kelas 2 SMA, orang tuaku memutuskan untuk tinggal terpisah dari kakek dan nenek. Dengan alasan karena mamaku kerja di Jogja, dan kami butuh tempat tinggal yang lebih dekat dengan tempat kerja mama. Alhasil, orang tuaku membeli rumah di suatu perumahan yang terletak di perbatasan Jogja, Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Kabupaten Magelang. Kondisi komplek perumahan pada saat itu masih tergolong sepi, karena memang perumahan tersebut adalah perumahan baru. Saat rumahku selesai dibangun, baru ada kurang lebih 10 rumah dalam komplek tersebut. Rumahku dibangun di salah satu gang yang mana gang tersebut belum ada satu rumah pun selain rumahku. Karena mayoritas rumah yang lebih awal dibangun berada di satu gang yang berjauhan dengan gang tempat rumahku berada. Dari awal pembangunan hingga selesai, tidak ada keanehan yang terjadi. Saat proses pindahan dari rumah lama ke rumah baru pun biasa, tidak ada gangguan apapun. Semuanya terlihat normal. Hingga suatu malam, sekitar seminggu setelah kami sekeluarga tinggal di rumah baru ini, pada pukul 1 dini hari, bel rumah kami berbunyi. Saat itu aku belum tidur, sehingga aku sadar betul jika bel rumah berbunyi. Aku kemudian memutuskan untuk keluar kamar dan mengecek siapa yang bertamu dini hari seperti ini. Ternyata bapakku juga mendengar suara bel tersebut dan terbangun kemudian turut mengecek keluar rumah. "Pak, siapa toh yang tamu malam-malam?" tanyaku. "Gak ngerti, gak ada siapa-siapa. Wis, orang iseng paling ini," jawab bapakku. Kemudian aku dan bapakku memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah dan berasumsi bahwa bel yang berbunyi dini hari ini adalah ulah orang iseng. Malam itu kami tidak ambil pusing atas bel yang berbunyi sendiri dan kembali tidur. Sehari setelah kejadian tersebut, di malam harinya sekitar tengah malam, dan sialnya lagi-lagi aku belum tidur. Terjadi hal yang serupa seperti malam sebelumnya. Bel rumah kami tiba-tiba berbunyi. Ketika aku dan bapakku kembali mengecek keluar, nihil, tidak ada seorang pun. Hanya suara angin malam dan sepi. Malam itu aku berpikir, mana ada sih orang iseng niat banget 2 malam berturut-turut sengaja pencet bel. Gabut amat, sial. Hari berikutnya sama. Kejadian bel tersebut berulang. Pukul kira-kira jam 11 malam. Kali ini hanya bapakku yang bangun karena aku sudah tidur. Bapakku bilang, ketika mengecek keluar dan ke sekitar rumah, benar-benar sepi, tidak ada satu orang pun. Selama seminggu penuh, saat malam, bel rumah selalu berbunyi. Kami keluarga akhirnya beranggapan bahwa bel tersebut rusak. Bukan karena ulah orang iseng, tapi aneh. Kenapa kalau rusak rentan waktu bunyinya selalu sama, antara pukul 11 malam sampai jam 2 pagi. Hari berikutnya, bapakku membeli bel yang baru untuk mengganti bel lama yang kami anggap rusak. Saat itu, masalah bel berbunyi tengah malam kami pikir sudah selesai. Ternyata kami salah. Sampai pada malam harinya, di tengah malam, bel kembali berbunyi. Kami sekeluarga belum tidur pada saat itu. Kami semua bingung dong. Saat aku dan bapakku keluar untuk mengecek lagi, hasilnya sama seperti malam-malam sebelumnya. Tidak ada seorang pun di luar. Selama 3 hari berturut-turut, setelah diganti dengan bel yang baru, tetap saja saat tengah malam, bel rumah selalu berbunyi. Dan di luar sepi sekali. Tidak ada satu orang pun. Bapakku yang sudah mulai kesal, akhirnya mencopot bel tersebut. Hingga saat ini rumahku tidak pernah dipasang bel lagi. Dan gangguan bel pun selesai.
Sebulan, lanjut 2 bulan, kami tinggal di rumah ini. Tidak ada gangguan apapun, semuanya terlihat tenang. Hingga memasuki bulan ketiga, ada gangguan baru yang datang ke rumahku. Kejadiannya bukan hanya 1 kali, tapi berulang kali. Ada yang mengetok pintu rumahku. Namun saat kami bukakan pintu, tidak ada orang, sepi. Kadang malam, kadang sore, bahkan pernah pagi atau siang. Seakan ada yang ingin bertamu tapi tidak berwujud. Kami sekeluarga tetap betah tinggal di sini. Karena mungkin pengalaman dan suasana di rumah nenek yang dulu kami tinggali jauh lebih mencekam ketimbang di sini. Oh iya teman-teman, ada yang terlewat. Dulu saat awal perumahan ini ditempati, pandangan dari warga luar perumahan jika berpapasan dengan kami warga komplek seperti ada yang aneh. Mereka seperti ingin mengatakan sesuatu tapi tidak berani untuk mengungkapkan kepada kami. Suatu waktu, aku dan bapakku pernah pergi ke warung luar perumahan untuk beli pulsa token listrik dan galon. Setelah sampai di warung, ya seperti umumnya warga di desa, pasti ada basa-basi antara pemilik warung dan pembeli. Bapak tinggal di perumahan ya? Gimana pak? Betah? Tanya pemilik warung kepada bapakku. Iya mas, betah kok, enak, suasananya dingin, jawab bapakku. Di situ aku tahu bapakku berbohong, karena faktanya di rumah saat itu banyak gangguan. Wah, alhamdulillah pak kalau begitu. Soalnya dulu, perumahan itu tanahnya bekas kuburan loh. Kuburan manusia dan kuburan kuda keraton pak. Lanjut mas pemilik warung. Setelah mendengar hal tersebut, aku lihat wajah pemilik warung sedikit berubah seperti orang ketakutan dan kaget. Lah, beneran pak? Tinggal di situ? Ya Allah, di situ paling bingit pak. Dulu sebelum ada perumahan, sisi kuburan yang sekarang jadi rumah bapak itu yang paling bingit. Demit paling sering muncul di situ. Hati-hati loh pak, dek. Ucap si pemilik warung dengan ekspresi ketakutan. Pemilik warung itu heran kenapa kami berani tinggal di situ. Ya kenyataannya memang kami sekeluarga berani sih. Toh kalau masalah takut kami sekeluarga hanya takut kepada Allah. Masalah beginian cuma bikin deg-degan sama kaget doang. Berkat mas-mas pemilik warung tersebut, aku dan keluarga jadi mengerti tentang asal-usul dan sejarah dari perumahan yang kami tinggali hingga saat ini. Waktu terus berlalu. Gang di rumahku sudah tidak sepi lagi. Banyak rumah baru yang dibangun, samping, kiri kanan, dan depan rumah juga sudah ada yang menempati. Rumahku tidak sendirian lagi di tanah wingit. Namun jika kalian pikir gangguan telah hilang sepenuhnya, kalian salah. Gangguan masih ada. Si tamu yang tidak berwujud masih suka mengetuk pintu rumahku. Ya, walaupun intensitasnya berkurang, tidak sesering seperti dulu. Sebenarnya tidak hanya rumahku yang terjadi gangguan. Tetangga-tetanggaku satu perumahan juga mengalami. Tetapi gangguan yang muncul berbeda-beda antara satu rumah dengan rumah yang lain. Ada yang tiba-tiba lampu rumahnya mati nyala sendiri. Ada yang keran di kamar mandi atau di tempat cuci piring terbuka sendiri. Ada yang di dapurnya seperti ada suara piring pecah, tapi saat dicek ternyata semua baik-baik aja. Dan masih banyak lagi kejadian-kejadian lain yang dialami tetangga. Asisten rumah tangga yang menyetrika baju di rumahku pun juga pernah diganggu. Katanya, saat dia menyetrika di ruang setrika, tiba-tiba TV di ruang keluarga menyala sendiri. Anehnya, TV itu nyala dengan volume maksimal. Iya, sampai titik 100% tingkat volumenya. Harusnya tingkat volume TV ketika dinyalakan itu sama dengan volume saat TV dimatikan sebelumnya kan? Mustahil, gak ada keluargaku yang mensetel TV dengan volume maksimum. Bisa-bisa kami sekeluarga tuli. Jelas aneh. Di tahun 2014, aku sendiri harus pindah ke kota Solo untuk lanjut ke jenjang perkuliahan. Jadi setelah itu aku jarang merasakan gangguan di rumahku sendiri. Orang tuaku berdua yang merasakan. Kasihan. Aku selalu pulang ke rumah di perumahan saat libur semester. Ya biasalah, kangen mama dan bapak. Sialnya, setiap pulang ada aja gangguan yang aku terima. Serasa kayak ada welcome party dari mereka yang gak terlihat khusus untuk aku. Yang paling sering adalah tamu tak berwujud yang suka mengetuk-ngetuk pintu rumah.
Ya, mungkin hantu yang sama dengan yang mencet bel waktu awal rumahku dibangun. Gangguan terparah pernah aku alami pada saat libur semester 5. Kenapa aku bisa bilang ini yang terparah? Karena gangguan ini sampai membahayakan diriku, menimbulkan luka fisik. Nah, waktu itu menjelang maghrib, bapakku sedang menjemput mama di kantor. Aku sendirian di ruang keluarga menonton TV. Cuaca sore itu panas. Maklum, Desember musim hujan yang kalau menjelang hujan pasti gerah. Sehingga aku hanya pakai celana pendek tanpa memakai kaos. Nah, di tengah-tengah aku menonton TV, tiba-tiba terdengar suara ketukan dari pintu depan. Aku berpikir ada tamu. Kemudian aku langsung ambil kaosku dan berteriak, "Ya, tunggu sebentar," sambil berjalan menuju pintu depan. Saat itu juga aku mendengar sayup-sayup suara lelaki dari luar menyahut teriakanku, "Ge," yang artinya "ya." Jelas sekali, sumpah demi Allah aku mendengar itu. Aku tambah yakin kalau ini adalah orang yang bertamu. Tidak ada pikiran apa-apa. Ya karena orang itu menyahut teriakanku tadi. Tapi setelah aku buka pintu tidak ada siapa-siapa. Padahal sampai aku cek ke depan rumah loh. Aku lihat sepanjang jalan. Tengok kiri kanan gak ada siapapun. Kemudian aku kembali masuk ke rumah dan menonton TV lagi. Masih sabar waktu itu. Sampai selang beberapa menit, pintu kembali diketuk dong. Udah gak lucu ini. Aku melakukan hal yang sama seperti di awal aku lakukan. Dan suara laki-laki itu masih menyahut. Tapi ketika aku buka lagi pintu rumahku, sepi. Tidak ada orang. Di situ rasa kesal sudah mulai muncul. Aku bicara dalam hati. Kalau sekali lagi pintu rumah ada yang ketuk, fix. Aku dapat piring. Setelah itu, aku berpikir jika ada ketukan lagi, aku tidak akan teriak dan aku akan mengendap-endap ke pintu. Rencanaku untuk gap langsung siapa yang iseng ketuk pintu rumahku. Pikirku dia nggak akan siap lari atau sembunyi kalau aku buka pintu dan kagetin secara tiba-tiba. Ternyata benar, pintu rumahku diketuk untuk yang ketiga kalinya. Seperti rencana awal, aku mengendap-endap jalan menuju pintu depan. Ini yang membuatku merinding. Saat aku sampai di depan pintu, aku benar-benar jelas mendengar bahwa pintuku masih diketuk. Tidak cuma itu, di bawah pintu, tempatnya sela-sela antara pintu dan lantai, aku juga melihat ada bayangan orang. Semakin yakin kalau ini orang iseng dan bakalan kegep olehku. Namun ternyata aku salah. Saat aku buka pintu, tidak ada siapapun. Di situ aku merinding, sekaligus jengkel. Ya karena aku ini orangnya nyablak, dan saat itu jengkel karena diisengi 3 kali oleh hantu. Bukannya takut, tapi aku malah maki-maki di depan rumah. Kurang lebih seperti ini. "Oh, dan bajingan, nek mau bertamu ya toko masuk, gak usah ganggu." Setelah itu aku bodo amat dan masuk ke dalam rumah. Malam itu tenang, tidak ada gangguan. Kupikir demit yang ganggu aku itu sudah pergi karena aku maki. Ternyata salah. Keesokan harinya adalah kejadian yang gak akan pernah aku bisa lupa. Aku tidur di lantai atas. Aku bangun sekitar pukul 8 pagi. Subuhan kok, cuma aku tidur lagi setelah sholat. Pagi itu bapakku sudah berangkat mengantar mama ke kantor, sehingga aku sendirian di rumah. Seperti biasa, setelah bangun tidur aku membuka seluruh jendela yang ada di lantai atas. Seingatku, setelah aku membuka jendela yang terakhir, pandanganku berubah menjadi gelap. Dan selebihnya aku tidak ingat apapun. Aku seperti pingsan. Saat kesadaranku mulai pulih, yang aku rasakan adalah gelap, hitam dan gelap. Aku juga tidak bisa menggerakkan badanku. Padahal saat itu aku yakin pikiranku sudah sadar dan kembali. Mataku seakan seperti ada yang sengaja menutupi. Dengan kondisi seperti itu, dan mata yang masih tidak bisa melihat apa-apa, aku paksa untuk menggerakkan tangan seperti meraba-raba apapun yang ada di sampingku. Setelah berusaha sekuat tenaga, aku bisa meraih sesuatu dengan tanganku. Besi. Ya, besi itu aku pegang erat. Sambil aku paksakan mata ini untuk terbuka. Perlahan-lahan aku bisa melihat apa yang ada di depanku. Tangga. Tangga rumahku. Sedangkan besi yang kupegang adalah railing tangga. Aku tersungkur di tangga rumahku. Jadi tangga rumahku sempit dan spiral, teman-teman.
Gimana bisa aku tersungkur di tangga? Perasaan aku habis nutup jendela yang jarak jendela dengan tangga itu sekitar 7 meter loh. Dan posisiku jatuh adalah kepala di bawah dan kaki di atas. Dengan badan tertelungkup ke depan. Tapi yang aku rasakan, sakitnya adalah di punggung. Aku kemudian turun dan duduk di sofa ruang keluarga. Seperti orang linglung. Dan tentunya menahan sakit serta panas di punggung. Ya, tubuh bagian depanku baik-baik saja. Secara logika, jika posisi jatuhku seperti itu, harusnya dadaku yang memar atau kepalaku benjol. Tapi ini enggak loh. Setelah beberapa saat kemudian, bapakku tiba di rumah. Beliau menanyakan ada apa denganku. Aku cuma bisa bilang nggak tahu, bingung, sakit. Sampai bapakku memintaku melepas kaos untuk melihat punggungku. Beliau kaget. Di punggungku terdapat luka lebam seperti orang habis dipukuli. Merah kebiru-biruan. Aneh kan? Semuanya seperti tiba-tiba. Saat itu aku cuma berpikir, untung aku nggak kenapa-napa. Untung cuma lebam. Di dalam hati aku cuma bisa bilang alhamdulillah. Mungkin kejadian itu terjadi karena aku maki-maki sehari sebelumnya. Sekarang aku mulai berhati-hati dalam berbicara. Semenjak kejadian aku dicelakai, anehnya gangguan-gangguan itu justru jadi jarang muncul. Mungkin mereka puas atau bahkan bosan ganggu kami di perumahan. Kalau kalian menganggap ceritaku mengada-ada, gak masalah. Itu ke kalian. Tapi bagiku ini adalah sebuah pengalaman. Pengalaman yang aku sendiri tidak mau mengulanginya. Cukup itu aja diganggu sampai melukai fisik. BTW, rumahku masih di sini, di perumahan yang dianggap bingit atau angker. Saat aku menulis cerita ini pun, aku ada di kamar atas, persis sebelum aku dibuat tersungkur di tangga dalam kondisi terbalik oleh tamu yang tak berwujud. Mohon maaf jika dalam menuliskan cerita ini banyak kata atau alur yang susah dimengerti. Semoga teman-teman tidak mengalami seperti apa yang aku alami. Oke, jadi itulah cerita horor yang dialami secara nyata oleh Kak Faiz. Dari cerita ini, semoga teman-teman dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang sudah Kak Faiz alami. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir ke channel ARC Horror Story. Jika kalian suka dengan ceritanya, silahkan like, share, dan komentar. Jangan lupa juga subscribe sebagai bentuk dukungan kalian di channel ini. Dan jangan lupa klik tombol loncengnya agar teman-teman gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.